baru bisa dimulai karena tadi masih ada acara di masyarakat ya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap ya? Ya. Ya. Pak. Putri. Saya lihat itu Putri Permani, Widiari, Dwi Jayani, apa kabar ya? Kemudian Sri Ardiani, ya. Terus Restia Ningsih ya, Juli ya, ini Dewa Ketut Krishna Yuda ya, nah, itu putranya satu. Kemudian Meila Cindy ya, Dwi Jayani, Liana, Astini, Nastriani, ya. Nah, kita mulai ya. Nah, kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia minggu yang lalu ya. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran pertama, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Lagi satu kali saja, sudah itu kalian akan ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan. Ya, nanti saya sampaikan. Sehingga pertemuan berikutnya mungkin evaluasi atau melanjutkan ke materi berikutnya bab 2 ya. Untuk itu demi lancarnya silakan kalian perhatikan di sana di buku yaitu halaman 16 ya. Halaman 16, 17, 18. Mudah-mudahan semuanya semestinya sudah sempat membaca dan mempelajari materi sana. Karena materi yang tertuang pada halaman tersebut, halaman 16, 17, 18 ya, itu merupakan modal dasar untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Dengan mengikuti yang tertuang pada halaman tersebut, saya yakin kalian sudah bisa setidaknya 85% surat lamaran pekerjaan Anda sudah bisa terwujud dan memenuhi persyaratan. Jadi jangan coba-coba tidak mempelajari itu. Itu yang pokok. Yang lainnya juga penting. Nah, di sana pada halaman 16 anak-anak ya, di sana sudah dikemukakan bagaimana menulis tempat dan tanggal surat. Di mana harus menulis, di sana sudah jelas, yaitu di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas, ya, saya tegaskan. Nah, bagaimana menulisnya? Nah, tanggal surat merupakan salah satu unsur atau isi surat. Ya. Berikutnya nomor 2, yaitu lampiran dan perihal. Ya. Lampiran dan perihal ya. Nah, bagaimana menulisnya? Di sana sudah jelas ya. Sudah jelas. Nah, hal tersebut kata lampiran tidak boleh disingkat. Halaman hal atau perihal juga tidak boleh disingkat. Demikian juga lihat di sana ya. Nah, di sini ya. Nah, silakan pahami itu. Berikutnya yang ketiga, masalah alamat surat. Nah, alamat surat. Nah, ini sering muncul kalau ujian nasional ya. Ya, kalau ujian nasional dulu, demikian pula nanti mungkin saya ada soal seperti ini ya. Berikut ini adalah penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang tepat. Nah, jawabannya mirip-mirip. Nah, di sana sudah jelas. Pertama, A. Tidak perlu ada kata kepada. Kata kepada ini kata depan tidak perlu. Ya, itu perlu dihilangkan. Kebiasaan yang lama tolong diluruskan. Termasuk menulis surat yang lain. Surat izin tidak sekolah nanti. Nah, itu termasuk itu ya. Dan B. Tidak melebihi dari 3 baris. Ya. Tidak boleh menyebut jenis kelamin.
Maksudnya kata bapak dan ibu tidak perlu ya. Termasuk tulisan jalan, D ya, tidak boleh disingkat. Ya, tidak boleh disingkat. Dan terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Nah, contohnya lihat di sana. Nah, itu ya. Ini contohnya ya. Nah, berikutnya setelah alamat surat yaitu ini salam pembuka ya, salam pembuka. Nah, pahami dengan baik sehingga walaupun ada waktu belajar dan harus dipelajari kembali, kalian tidak perlu banyak belajar lagi ya. Karena sekarang sudah dipelajari bersama-sama ya. Salam pembuka. Nah, kelihatannya sepele tapi perlu yang benar bagaimana? Nah, ini yang benar ya. Ini yang benar. Dengan hormat. Nih, huruf ini perlu diperhatikan. Kemudian, ini huruf biasa hanya. Kemudian diakhiri dengan tanda koma. Tolong itu. Itu yang benar. Berikutnya 5. Masalah alinea pembuka. Nah, alinea pembuka. Nah, alinea pembuka ditekankan. Sudah disinggung minggu yang lalu bahwa surat ini surat resmi, walaupun pribadi. Maka wajib menggunakan bahasa yang santun. Kalimat kalian harus santun, efektif, kosakata harus baku. Itu modal kalian ya. Nah, untuk alinea pembuka, kalau diperhatikan juga biasa muncul kalau pengalaman saya mengamati soal ujian bertahun-tahun ya. Nah, biasa muncul itu. Nah, kalimat pembuka untuk surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan adalah, nah itu, di antara A sampai E mana yang paling tepat. Nah, sudah disinggung minggu yang lalu, walaupun demikian perlu saya pertegas ya. Kalau Anda mencoba-coba melamar, tidak ada informasi yang resmi, sederhana kalimat pembukanya, ya, yang bertanda tangan di bawah ini, langsung diikuti identitas. Yang bertanda tangan di bawah ini. Kalau coba-coba. Kalau berdasarkan iklan, karena Anda membaca iklan, lalu Anda menulis surat lamaran pekerjaan, Anda tulis alinea pembukanya, ya, setelah membaca iklan yang dimuat pada harian apa disebut, ya, tanggal yang terbit pada tanggal disebut, yang terbit pada hari tanggal sekian, yang menyatakan apa, yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan karyawan dan seterusnya di bidang ini, maka yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Lanjut identitas. Itu kalau menulis alinea pembuka surat lamaran pekerjaan, kalau Anda menulis surat lamaran pekerjaan karena membaca iklan. Kemudian kalau berdasarkan pengumuman pemerintah, kalian mau menjadi CPNS dulu ya, calon pegawai negeri sipil. Tentunya ditulis dulu, disampaikan seperti ini. Berdasarkan pengumuman Bupati Bangli misalnya, Gubernur Bali, nomor berapa pengumuman, nomor sekian, ya, tertanggal sekian, yang menyatakan bahwa di lingkungan pemerintah provinsi bla 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 memerlukan calon pegawai negeri sipil dan seterusnya. Maka yang bertanda tangan di bawah ini, ya, itu. Dan berikutnya adalah isi. Nah, setelah Anda menyampaikan identitas, dilanjutkan isi yang sejatinya, inti surat. Mengapa disebutkan inti di sini? Karena disinilah keinginan, isi hati kalian dikemukakan, ya. Nah, di sini ya, ini maksudnya ya, ini ya. Nah, kalau ini melanjutkan yang tadi ya. Ingat ini kata-kata ini diawali dengan huruf biasa. Kalau ini ya sesuaikan nama orang,
nama, nah ini huruf kapital ya. Nah, ini selalu diikuti dengan huruf biasa ya. Karena dasarnya, alasannya apa? Karena kelanjutan dari yang di atasnya. Berikutnya ini, nah di sini maksudnya inti surat, isi sejati, isi hati kalian di sini sampaikan. Ya. Nah, cukup ditulis dengan ini saya mohon agar sudi kiranya Bapak atau Ibu menerima saya sebagai apa? Kalau di pemerintahan, karena berdasarkan pengumuman ada pengangkatan misalnya, sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli itu misalnya. Ya. Nah, kalau di swasta, dengan ini saya mohon agar sudi kiranya Bapak Ibu menerima saya sebagai karyawan di bidang administrasi pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Dah? Nah demikian. Kalau mau mencoba-coba juga mirip dengan itu, ya, tidak jauh berbeda, ya. Di sini penting sekali. Sekali lagi saya tegaskan, bisa ditambahi dengan kata-kata yang sifatnya mempengaruhi atau bersifat persuasif. Karena saya memiliki kompetensi di bidang administrasi perkantoran dan saya yakin akan mampu mengemban tugas yang akan diberikan. Menyatakan optimisme, ya, menyatakan Anda memiliki kompetensi, itu perlu ditambahkan, ya. Bila mana perlu, kalau Anda punya pengalaman kerja, di samping juga saya sudah berpengalaman bekerja di bidang ini selama sekian bulan, sekian tahun, itu boleh. Bisa, ya. Selanjutnya, Anda menyatakan, lanjut nyampiran. Sambung dengan yang tadi, setelah kata-kata tadi, sambung dengan kalimat, ya. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, maka bersama ini saya lampirkan, cukup demikian. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, maka bersama ini, bersama. Mengapa kata bersama? Karena lampirannya itu biasanya lebih dari satu, bahkan bisa 5 atau 6, ya. Makanya bersama-sama, bersama ini. Ya. Bukan dengan ini. Maka bersama ini saya lampirkan, titik 2. Apa lampirannya? Nah, lihat contohnya, ya. Nah, ini, ya. Ini dia ada nomor, di belakang nomor selalu tanda baca titik, kemudian diikuti dengan ya tulisan fotokopi, jangan dikacaukan ya, seperti ini ya, F ya. Ya. Macam-macam tulisannya ini, tapi yang baku yang mana? Nah, seperti ini yang baku ya. Tulisan ijazah juga ya, itu ya. Dan seterusnya. Diikuti dengan tanda titik koma ya, berarti ini masih ada kelanjutnya, titik koma, kecuali yang terakhir, tanda titik. Nah, diawali dengan huruf biasa, huruf kecil maksudnya, ya. Itu. Terus anak-anak, nah, setelah Anda mengungkapkan lampiran, ya, beberapa lampiran ya, nah, lalu tutuplah surat Anda. Tiba saatnya tanpa spasi, tapi agak ke dalam mulai menulis. Kalian menulis kata-kata diawali dengan demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar Bapak menerima atau mengabulkan. Ya. Lanjut terakhir, masih tadi titik dulu. Atas kebijakan Bapak, saya menyampaikan terima kasih. Itu yang sederhana bahasanya ya, tetapi mantap. Sederhana, sopan.
Bagaimana menyampaikan terima kasih itu supaya tepat ya. Itu biasanya ada kata tak lupa menyampaikan terima kasih. Nah, sebelum dan sesudahnya itu tidak perlu kata-kata itu ya. Sebelum dan sesudahnya banyak-banyak kata banyak tidak perlu ya. Supaya singkat apa yang disampaikan singkat. Kalimatnya efektif. Saya menyampaikan terima kasih. Kalau pasif, terima kasih saya sampaikan, bukan menyampaikan. Aktif, saya menyampaikan terima kasih. Itu. Terakhir, yaitu mungkin di sana tidak kelihatan ya, yaitu masalah salam penutup. Salam penutup terdiri dari mana maksudnya salam penutup, yaitu ya format saya. Di mana harus ditulis itu di sudut kanan, di sudut kanan bawah, di pojok bawah ya, di sebelah kanan. Tulis yang benar. Nah itu lihat sana, ini nih, nah ini maksudnya. Nah, ini. Tapi si pelamar ini menyatakan hormat kepada ya pejabat atau pemimpin perusahaan, direktur ya. Sedikit kalau kalian melamar, nah ini penting untuk alamat surat ya. Kalau di perusahaan itu biasanya bukan kepala perusahaan ya, direktur ya, direktur PT apa, manajer apa nama perusahaan itu ya, itu. Bukan kepala, bukan pimpinan, bukan pemimpin, ya. Pimpinan dengan pemimpin itu berbeda ya. Pimpinan itu hasil memimpin pimpinan. Pemimpin asal pe berarti orangnya. Di pemimpin. Sekali lagi kalau ada ini maksudnya, ini manajer bukan kepala, ya, atau direktur. Ini kalau PT di belakangnya ya. Nah, itu saya tambahan saya. Ditulis dengan benar. Berikutnya di belakang kata hormat saya. Sebelumnya di belakangnya ada tanda koma itu ya tadi ya. Nah, di belakang kata saya, hormat saya, koma. Sediakan tempat ya kira-kira 3 spasi sini ya. Nah, lalu Anda tulis nama yang benar. Ya. Ini nama terang Anda. Kalau punya gelar, isi gelar ya. Tidak usah diberikan kurung buka, kurung tutup sini ya. Garis bawah juga tidak perlu. Sudah selesai itu, lalu Anda di sini, daerah di sini ya, Anda tempeli meterai. Yang menyatakan keseriusan kalian melamar pekerjaan Anda meterai. Sehingga ada kekuatan hukum. Gitu ya, bahwa Anda itu serius ya. Nah, setelah ditempeli meterai, baru ditandatangani. Nah, ini tanda tangan. Nah, tanda tangan kenal sedikit meterainya ya. Saya usahakan meterai dulu ditempel, baru tanda tangan. Tapi kalau sudah terlanjur ditandatangani, supaya tidak mengganti lagi kertas dan menulis lagi ya, maka ya tanda tangannya ya meterainya ini maksudnya digoresi sedikit ya. Itu akal-akalan ya. Itu. Nah, demikian ya. Nah, selanjutnya Anda buka halaman 20 ya. Nah, halaman 20. Kalian untuk yang tidak menghadapi buku, untuk pertemuan berikutnya saya harapkan kalian fotokopi bukunya ya, atau di foto dikirim lewat HP ya, materi yang akan dipelajari itu. Nah, tunggu dulu sebentar. Halaman 20 dan 21.
Nah, itu ada tugas yang harus Anda kerjakan. Ya. Bagaimana Anda mengerjakan? Halaman 20, mengevaluasi masalah sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, inilah unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, tempat, lampiran, dan seterusnya sampai salam penutup, yaitu tanda tangan. Ya, seperti itu sampai 9 itu. Nah, kemudian di kolom berikutnya itu ada jawaban. Bagaimana jawaban Anda? Nah, di sini maksudnya anak-anak ya, beberapa surat lamaran yang disajikan pada buku pelajaran itu perlu Anda komentari, perlu berikan tanggapan di mana kekurangannya, apa yang kurang, bagaimana semestinya. Untuk itu, dasarnya adalah kalian harus mempelajari halaman 16, 17, 18. Itu dasarnya ya. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, kalian bisa memberikan komentar. Apa yang kurang pada surat lamaran yang ada di buku itu, halaman 18 ya. Nah, ada surat itu ya. Halaman 18 yang berlanjut halaman 19. Ya. Untuk yang bawa buku silakan diperhatikan, yang tidak tolong nanti minta pada teman yang bawa buku, ya beriatnya sedikit, kirimi teman lewat HP ya. Boleh. Nah, tadi sudah dijelaskan ada pada halaman 16, 17, 18 apa yang kurang. Misalnya masalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat, bagaimana menurut Anda jawaban Anda? Apakah sudah tepat? Kalau sudah tepat sesuai dengan penjelasan di buku, penjelasan tadi, berarti jawaban Anda penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat sudah tepat. Selesai, itu jawabannya. Ya. Kemudian apa yang kurang? Lampiran dan hal. Apakah sudah terdapat pada surat tersebut? Pada surat lamaran pekerjaan tersebut tidak ada ini. Semestinya hal tersebut perlu ada dan posisinya di mana? Sudah pernah disinggung? Itu posisinya di sudut kiri atas, lurus dengan tanggal di daerah sini ya, daerah sini. Nah ini maksudnya. Nah sini ada kata lampiran sepertinya. Ya, itu contohnya ya. Berikutnya Anda soroti, amati penulisan alamat surat. Bagaimana? Ya. Kata ini bagaimana? Apakah tepat di tempat atau sebaiknya diganti dengan kata nama kota ya? Ini rasanya kurang tepat ya, bukan rasanya lagi tidak tepat ya, harus tegas. Kalau di mana alamat surat itu, kantor itu berada ya. Untuk halaman 21 ya, kalian telah mempelajari, sudah mendapatkan penjelasan, sudah 2 kali pertemuan ya. Untuk kekurangannya silakan Anda pelajari lagi dari awal sampai akhir, terutama halaman 16, 17, 18. Sehingga untuk halaman 21 ada tugas di sana. Nah, kalian bisa memaparkan sendiri. Nah, ini isi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan Anda bagaimana? Apa yang Anda ketahui di sini tulis. Nah, misalnya, saya berikan contoh untuk nomor 1, tepat dan tanggal pembuatan surat. Lalu di sini kolom di sini Anda menulis, kalian boleh tidak membuat format seperti ini ya. Ini baris di atasnya, di bawahnya Anda tulis misalnya pada buku tugas ya. Nah, tempat dan tanggal surat harus ditulis di pojok kanan atas. Diawali dengan nama kota atau nama tempat ya.
diikuti tanda koma, lalu tanggal, bulan, dan tahun. Begitu. Itu yang Anda tulis. Berarti itulah yang Anda miliki, yang sudah ada di benak kalian masing-masing. Kemukakan. Bagaimana penulisan lampiran dan hal? Simpulannya bagaimana? Ya, seperti itu. Paham ya? Tidak sulit, gampang itu. Dan seterusnya. Anda rasakan apa yang Anda ketahui mengenai alamat surat lamaran pekerjaan, Anda tulis di sini. Gitu. Jadi kalian tidak, sekali lagi, tidak mesti membuat format kolom seperti ini ya. Boleh. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tulis di bawahnya kata-kata ya. Ini beberapa kalimat. Berikan contoh. Lampiran dan hal. Berikan penjelasan. Jadi kalian menjelaskan. Jadi kalau kalian tanpa membaca lagi, sudah bisa menulis seperti itu, berarti kalian sudah memahami, sudah siap menulis. Sudah. Nah, sekali lagi tugas kalian yang perlu dikerjakan untuk bab 1 ini, yang perlu dikumpulkan nanti, dikerjakan pada buku tugas, buku kerja. Dikumpulkan nanti, beberapa anak datang ke sekolah, tidak usah beramai-ramai, tidak perlu semuanya ya. 1-2 orang, ada yang menemani ya, berangkat ke sekolah, menuju perpustakaan sekolah, serahkan di sana. Pegawai perpustakaan diserahi, selamat pagi Bu, ini saya titip tugas untuk Pak Tengah Konten Bahasa Indonesia. Saya sudah komunikasi dengan pegawainya. Ya, itu dikumpulkan ya, nanti beberapa tugas, supaya tidak setiap minggu ada ke sekolah, karena kondisi alam seperti ini, mungkin nanti ya beberapa minggu sebelum akhir semesteran. Sekaligus untuk menginput nilai ya. Ya 2 minggu sebelumnya mungkin ya, sudah ada di sana. Sudah saya terima semuanya. Yang termasuk lagi 1, ini berupa lemaran ya. Satu lemar surat lamaran pekerjaan. Tugas kalian menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Entah itu berdasar karena membaca iklan, entah itu dengan mencoba-coba mengajukan lamaran, entah itu berdasarkan pengumuman. Ada contoh. Nah, itu ya. Nah, sekian dulu hari ini. Selamat belajar, jaga diri, ya, jangan mondar-mandir, ya, ikuti protokol kesehatan. Ya. Nah. Sambil saya absen ya. Nah, pertama Liana Aresti Putri. Ya, ya, sudah itu Purniari. Ya. Purniari. Tulis ya, Bapak Mas. Purniari. Berikutnya Aryawan. Aryawan. Terus Dea Satya. Kemudian Dewa Nyoman. Terus Dede Wirayana. Dewa Ketut Krishna Yuda ya, yang pakai kaos oblong hitam tuh ya. Ya. Berikutnya Wahyu Baskara, ya, Baskara, Sangyang Baskara, matahari ya. Baskara. Berikutnya Putri Permani. Nah, mana itu tadi saya lihat itu wajahnya. Ya, sudah. Putri Permani. Kemudian Sydney, ya, Sandy. Nah ini, ya. Meliani, nah, Meliani, ya. Meliani. Terus Suciani, Juli Suciani, ya. Jadi mungkin bulan ini ada ulang tahunnya ya, bulan Juli ya. Nastriani, Aresti Putri, ya. Widiari,
Swan Dewi, berikutnya Septiani, Pradnya Dewi, Puspayani, atau Puspa itu bunga ya. Kemudian Santi, Trisna, Budi Utami, Nila Cahya. Tuh, ada lagi ya. Nila Cahya. Sebentar lagi. Nah, sekian dulu ya. Sudah saya absen. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih banyak yang hadir ya. Jangan sengaja dipakai kesempatan kondisi alam seperti ini kalian ada yang tidak tanggap bahwa sebenarnya guru memberikan materi, memberikan bimbingan apa yang harus dipelajari ya, memberikan penjelasan, jangan tidak diperhatikan ya. Kalian harus bersikap acuh, bukan tidak acuh ya. Bersikap acuh berarti memperhatikan. Hati-hati itu ya, penggunaan acuh dengan tidak acuh ya. Acuh berarti tanggap, menaruh perhatian. Tidak acuh berarti tidak memperhatikan. Itu sering disalahgunakan. Coba dipikirkan itu ya. Yang hadir siapa itu? Oh, Ardiase. Oh ya, sudah. Ardiase, sudah. Sudah. Nah, demikian kita berjumpa minggu depan lagi ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Astungkare kita bisa berusaha belajar bersama-sama ya. Tetap bukunya dibaca-baca. Kalau sudah bab 1 sudah dipahami, kalau sudah bisa membuat kesimpulan seperti tadi itu, kesimpulan bisa Anda membaca bab 2. Ya. Jangan disia-siakan waktunya ya. Tapi jaga juga kondisi tetap dijaga. Kondisi alam seperti ini jangan keluyuran, jangan mondar-mandir, jangan ke tempat-tempat keramaian. Kalau ngumpul tugas cukup berdua atau bertiga maksimal. Ya. Berkunjung ke rumah teman, jangan berkerumun ya. Itu. Tolong jaga kondisi ya. Semoga semuanya sehat. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Semoga berbahagia. Ya. Ya.